sebelum kita mulai pembelajaran itu, mari kita berdoa ya. Nadira tolong pimpin teman-temannya buat berdoa. Jangan dulu, kalian harus tetap berdiri karena sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Semuanya harus ikut bernyanyi. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Latihan proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Lihat bangsaku, maju 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 maju. Baik, kalian semua boleh duduk ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Apakah semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir, baik. Kalian sudah membawa peralatan untuk belajar? Sudah. Sudah membawa buku? Sudah. Alat tulis? Sudah. Berarti sudah siap untuk belajar ya? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Baik, sekarang perhatikan gambar yang kakak tunjukkan di depan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Mie instan ya. Siapa di sini yang suka makan mie? Angkat tangannya. Banyak sekali yang suka makan mie. Kira-kira kalian pernah nggak melihat tata cara pembuatan mie di belakang bungkusnya itu? Ada yang pernah, ada yang tidak. Kalian tahu nggak ya nama dari langkah-langkah di belakang bungkus mie instan itu? Apa? Prosedur. Ya, benar sekali namanya prosedur ya. Jadi hari ini kita itu akan mempelajari teks prosedur, di mana nanti kalian bisa mengetahui apa itu pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, kemudian tujuannya, dan juga kalian juga dapat membuat teks prosedur sederhana. Ya, selanjutnya kakak memiliki sebuah video. Kalian perhatikan dengan baik video ini, karena kakak hanya akan menayangkan 2 kali saja. Berapa kali kakak menayangkan? 2 kali saja. Di sini terdapat 2 bagian video. Kalian bisa tonton video yang pertama terlebih dahulu ya. Nah, yang ini dulu ditonton.
dalam video kedua itu gagal? Coba diangkat tangannya. Apa yang menyebabkan gagal video kedua itu? Coba Sheryl. Karena tidak memiliki teks prosedur. Karena tidak memiliki prosedur. Ada yang lain lagi? Apakah pendapat kalian juga sama dengan Sheryl? Sama ya. Baik, kalian simpan dulu analisis kalian tersebut. Sekarang kita akan bahas ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, berdasarkan tayangan video tadi, ya, menurut kalian itu teks prosedur itu apa? Berisikan apa? Ya, teks prosedur itu merupakan teks yang jelas untuk langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya, kalian bisa perhatikan juga pada PPT. Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan suatu kegiatan agar hasilnya dapat benar atau dicapai dengan tepat ya. Kemudian selanjutnya, kalian tahu tidak tujuan dari teks prosedur? Tujuannya untuk apa? Misalnya kita ada langkah-langkahnya agar apa? Oke ya, tujuan dari teks prosedur yang pertama apa anak-anak? Membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Nah, membantu orang dalam memahami cara untuk melakukan sesuatu. Seperti tadi contohnya, kalian apa? Membuat mie instan. Di belakangnya sudah ada prosedurnya, jadi kalian dapat membuat mie instan itu dengan benar. Kemudian yang kedua apa? Memberikan petunjuk langkah demi langkah. Yang ketiga itu mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Misalnya dalam membuat mie instan, kalian malah memasukkan mie-nya tanpa direbus dulu. Itu kan kesalahan. Jadi adanya teks prosedur ini dapat mencegah kalian untuk melakukan kesalahan dalam membuat sesuatu ya. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur anak-anak. Yang pertama itu menggunakan langkah berurutan. Nah, langkah berurutan di sini maksudnya dimana saat kalian melakukan sesuatu itu secara berurutan dengan langkah-langkah yang jelas, atau tidak boleh ada yang terlewat prosedurnya, langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja. Contoh kata kerja itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Kata kerja. Ayo, masa ada yang tahu kata kerja? Kira. Memasak. Kata kerja itu kata yang dimana kita melakukan suatu kegiatan anak-anak. Apalagi misalnya kata kerja. Sheryl. Menulis. Sebastian. Apa? Merebus, ya boleh ya, dimana kita melakukan suatu kegiatan itu namanya kata kerja, seperti memasak, memotong, menulis, nempel, dan masih banyak kata kerja lainnya. Kemudian ada yang ketiga, itu menggunakan kata penghubung. Apa itu kata penghubung? Masih ingat? Mas Ivan? Ya, dan contohnya dan lagi contoh kata penghubung. Tetapi lagi sesudah kemudian lagi kata penghubung sehingga, kemudian ada dan, ada tetapi, banyak lagi ada kata penghubung lainnya. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu biasanya menggunakan kata penghubung. Kemudian yang keempat anak-anak, bisa disertai alat dan bahan. Contoh alat dan bahan, misalnya pada pembuatan mie instan, itu alatnya apa aja? Panci, lagi kompor ya, kita perlu kompor ya untuk memasak. Air itu termasuk bahan ya. Lagi mangkok ya, itu alat mangkok. Kemudian bahannya apa saja? Mie, sudah pasti mie ya bahannya. Kemudian air. Ada lagi? Misalnya kalau kalian mau menambahkan telur, bisa telur bahannya. Kalau mau menambahkan sayur, bisa sayur bahannya. Ya. Kemudian di sini
Masukkan air. Siapa yang mau ke depan? Tuliskan. Langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga apa? Setelah kita masukkan air ke dalam pancinya, nyalakan kompor. Ya, baik. Setelah itu, apa yang harus dilakukan anak-anak? Sampai Sampai airnya mendidih. Siapa yang mau dekat? Sampai airnya mendidih ya. Yang keempat itu kita bisa merebus airnya sampai mendidih sekitar 3 atau 5 menit. Kemudian langkah yang terakhir apa? Tapi kita perlu mematikan kompornya dulu setelah merebus air itu. Selanjutnya matikan kompor. Matikan airnya. Yang terakhir apa? Tuangkan air yang sudah mendidih. Ke dalam. Itu dia contoh prosedur yang sederhana. Jadi ada strukturnya itu ada apa? Judul, kemudian ada gambaran, kemudian ada langkah-langkahnya. Sudah paham? Tidak semangat sekali sudah paham? Bagus. Kemudian ini ada kata yang sering digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama itu ada kata kerja perintah. Contohnya seperti ini air hangat, tuangkan, rebuslah. Itu ada kata perintahnya, kata kerja perintahnya. Kemudian yang kedua ada kata urutan, bukan urutan langkah. Misalnya pertama, siapkan panci di atas kompor. Kemudian masukkan air ke dalam panci. Ketiga, dia berarti berada kata urutan yang menunjukkan urutan langkah. Bisa dipahami? Baik, ini dia contoh dari pembuatan mie instan ya. Contoh teks prosedur yang sederhana juga. Ini ada alat dan bahannya, ada 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci dan kompor, mangkuk dan juga sendok. Kemudian itu langkah-langkahnya. Yang pertama, rebus airnya di dalam panci hingga mendidih. Kemudian masukkan mie ke dalam air yang mendidih dan masak selama 3 menit hingga mie-nya matang. Yang keempat, tuangkan bumbu ke dalam mangkok. Kemudian masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkok. Aduk rata dan mie itu bisa disajikan atau bisa dimakan. Baik, karena kalian sudah memahami materi ini, gimana, udah paham belum? Sudah paham? Kalau kakak tanya deh, apa aja struktur dari teks prosedur tadi? Ada judul,
kelompok 1, di belakang kelompok 2, ini kelompok 3, kemudian di bangku sini kelompok 4, dan yang di sebelah sana kelompok 5, ya. Nah, sekarang kakak membagikan LKPD kepada kalian. Didengarkan dulu baik-baik bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Di sini di depan ada nomor 1 sampai 6. Silakan tuliskan nama kelompok kalian. Kemudian di baliknya sudah ada petunjuk pengerjaan dari LKPD-nya. Silakan dibaca. Nah, di sini kan ada nama, di atas sini ada namanya. Itu kalian bisa menuliskan nama dari makanan yang akan kalian buat teks prosedurnya. Bisa di sini. Kemudian silakan isi alat dan bahan dari masakannya dan di sini juga langkah pembuatannya. Bisa dipahami? Bisa. Kakak beri kalian waktu selama 15 menit cukup? Cukup. Baik. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang ya. Nama pendek. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang belum selesai? Baik, kerjakan dulu. Dikasih tambahan waktu lagi 1 menit saja. Sudah selesai, anak? Sudah selesai? Oke, sekarang kakak minta satu perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo, satu perwakilan kelompok maju ke depan. Berurutan ya dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimulai dari kelompok 1. Dapat apa? Telur goreng. Coba sekarang dibacakan hasil dari diskusinya. Yang keras suaranya, yang keras. Alat kompor, penggorengan, spatula, saringan, piring dan sendok. Bahan, telur, garam, lada dan minyak. Cara pembuatan: letakkan penggorengan di atas kompor, lalu tuangkan minyak di penggorengan. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Jika minyak sudah panas, letakkan telur ke dalam penggorengan.
Yang lain, setuju dengan langkah-langkah dari yang dituliskan oleh kelompok 1? Setuju. Yang kelompok 2 dapat apa? Jus strawberry. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Alas gelas, gula, soda alas, garam, ini gula, air, dan sesuatu. Langkah-langkah pembuatan. Dapat strawberry yang sudah potong-potong, masukkan strawberry ke dalam wadah dan tambahkan gula dan air, lalu blender strawberry sampai halus selama 2 menit. Tambahkan es gula gelas, lalu Ya, bagus sekali. Kemudian kelompok 3 dapat apa? Tempe goreng. Coba silakan dibacakan hasil diskusinya, disampaikan sama Alat dan bahan tempe, minyak, gorengan, kaldu, gula, jadi saus, saringan dan susu makan. Pertama, potong tempe sesuai selera. Selera memakai pisau. Lalu masukkan minyak ke dalam gorengan. Kemudian hidupkan yang kompor. lain. Perhatikan ke depan, namanya sedang presentasi. Jangan lain-lain. Kedua, minyak gula panas. Masukkan tempe ke dalam gorengan. Aduk tempe dan sampai tempe berwarna coklat keemasan. Setelah itu, matikan kompor. Lalu tiriskan tempe sampai tidak ada minyak. Saringan. Kemudian taruhlah susu di atas piring. Sedangkan tempe dan minyak Bagus sekali. Kemudian kelompok 4 dapat apa? Teh manis. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. alatnya ada panci, gula, sendok, dan kompor. Bahannya ada teh, gula, dan air. Maka pembuatannya, siapkan panci di atas kompor, kemudian gula panci di air, lalu menyalakan kompor dan tunggu hingga air mendidih. Setelah itu, setelah mendidih, matikan kompor dan siap pecahkan gelas. Tuangkan gula ke dalam gelas dan masukkan bubuk teh. Masukkan air yang sudah mendidih ke dalam gelas. Lalu dimakan rata teh manis yang disajikan. Ya, bagus sekali kelompok 4. Kemudian yang terakhir kelompok 5 dapat apa? Es jeruk. Silakan presentasikan hasilnya. Alatnya adalah pemanas, gelas, soda atau sedotan. Bahannya ada jeruk, es batu, gula, air hitam, susu kacang. Langkahnya, pertama, peras jeruk menggunakan alat pemeras. Kedua, setelah jeruk diperas, tuangkan ke dalam gelas. Ketiga, tambahkan air dan gula secukupnya. Keempat, aduk hingga merata. Kelima, masukkan es batu ke dalam gelas yang berisi air itu. Keenam, es jeruk siap digunakan. Ya, bagus sekali kelompok 5. Sekarang kalian masih ingat nggak bentuk wow? Coba kita beri teman-teman yang di depan yang udah presentasi wow ya. Bakal dia baba. Beri dia wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Silakan duduk sama. Ya, kalian sudah dapat membuat teks prosedur sederhana dengan sangat baik. Gimana, capek nggak? Nggak capek? Masih semangat? Biar makin semangat, kakak mau ajak kalian ice cream. Kita bakal ice creaming ya. Semuanya kakak minta untuk Sudah siap? Kalian ikuti gerakan yang diarahkan oleh video. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Silakan duduk. Gimana, seru? Seru. Kalian udah benar paham tentang teks prosedur? Sudah atau belum? Kalau sudah, sekarang kalian mendapatkan soal evaluasi. Nah, ini dikerjakan secara individu. Tidak boleh menyontek sama teman-temannya. Seperti biasa, di sini ada nama, nomor absen, dan juga kelas. Silakan lengkapi terlebih dahulu. Di sini ada soal pilihan ganda. Sudah siap mengerjakan? Siap tidak? Silakan dikerjakan. Sudah boleh dikerjakan ya, karena soalnya hanya 5, jadi waktunya 5 menit saja cukup. Baik anak-anak, karena waktu sudah 5 menit, sekarang soalnya bisa dikumpulkan. Dikumpulkan dulu jadi satu. Dikumpulkan dulu jadi satu per bangkunya. Baik, semuanya, gimana pembelajaran hari ini? Ada yang belum dipahami nggak dari teks prosedur? Kita hari ini belajar apa aja udah? Yang pertama kita belajar apa? Ya, teks prosedur. Isinya apa aja? Ada strukturnya, ada tujuannya, kemudian ada kata yang sering digunakan dalam teks prosedur. Kali lagi kakak tanya, apa itu teks prosedur? Yang tahu angkat tangan. Coba ini. Ya, teks yang berisi langkah-langkah yang urut atau jelas untuk melakukan sesuatu dengan tepat. Karena kalian tadi sudah mengerjakan LKPD dan sudah belajar dengan baik, kakak memiliki reward untuk kalian. Ini ada stiker untuk kalian bisa
bahan dan juga langkah-langkah. Nah, sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini mengenai teks prosedur. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai ibu hamil. Jangan lupa dibaca-baca juga bukunya tentang materi tersebut ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa ya. Nadira, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan dulu anak-anak. Terima kasih ya. Selamat pagi semua.